Saat mendengar Menara Eiffel, pasti yang terlintas di benakmu adalah ibu kota Paris, Prancis yang modern. Menara Eiffel menjadi ikon yang melekat di kota paling romantis tersebut. Tapi tidak hanya di Prancis, ternyata kamu juga bisa menemukan sebuah kota yang mirip sekali seperti di Paris. Bahkan kota ini disebut-sebut sebagai Paris KW di Cina. Inilah Tianducheng, sebuah kota di Cina yang dibangun untuk meniru keindahan ibu kota Prancis. Tianducheng merupakan sebuah kota kecil yang terletak di provinsi Zhejiang, Cina, dan dikenal karena desainnya yang menyerupai kota Paris. Kota ini dibangun pada awal 2007 oleh sebuah perusahaan properti dengan tujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menggabungkan arsitektur Eropa dengan budaya Cina modern. Tianducheng sering dijuluki sebagai Parisnya Cina berkat kemiripannya dengan ibu kota Prancis, terutama karena adanya replika Menara Eiffel Mini dan arsitektur bergaya Eropa yang mendominasi kota ini. Dengan desain yang sangat mirip dengan Paris, Tianducheng memiliki elemen-elemen khas dari kota tersebut, seperti jalan-jalan besar, plaza, serta bangunan bergaya neoklasik. Tianducheng dibangun sebagai salah satu kawasan elit yang ada di Cina. Kota ini bahkan didesain bisa menampung hingga 100.000 orang, lengkap dengan segudang fasilitas mewah. Arsitektur kota Tianducheng di Cina adalah sebuah karya yang penuh ambisi dan keunikan, menggambarkan impian besar untuk membawa nuansa Eropa ke daratan Asia. Kota ini dibangun dengan desain yang terinspirasi langsung dari Paris, salah satu kota paling romantis dan ikonik di dunia. Ketika seseorang memasuki Tianducheng, mereka akan segera disambut oleh pemandangan yang familiar, jalanan luas yang dipenuhi bangunan bergaya neoklasik, taman-taman indah yang tertata rapi, dan tentu saja replika Menara Eiffel. Meski ukurannya hanya sebagian kecil dari aslinya, menara ini menjadi simbol yang paling mencolok dari kota ini. Setiap sudut kota dirancang dengan perhatian pada detail, mencerminkan keanggunan arsitektur Eropa klasik. Plaza terbuka yang besar dengan air mancur elegan serta patung-patung marmer memberikan kesan seakan-akan Anda benar-benar berjalan di kota Paris. Tidak hanya itu, balkon-balkon kecil di setiap apartemen, pagar besi berukir khas Eropa, hingga jendela melengkung dengan aksen kayu tua semakin mempertegas kesan otentik yang coba dihadirkan oleh Tianducheng. Tianducheng merupakan sebuah proyek ambisius yang lahir dari mimpi besar untuk menciptakan versi kecil Paris di daratan Tiongkok. Dibangun pada awal tahun 2007 oleh sebuah perusahaan pengembang properti, kota ini awalnya dirancang sebagai kawasan perumahan mewah yang mampu menampung hingga 100.000 penduduk. Dengan menjadikan Paris sebagai inspirasinya, Tianducheng dipenuhi dengan arsitektur bergaya Eropa, taman-taman elegan, dan replika Menara Eiffel. Kota ini tidak hanya dimaksudkan sebagai area hunian, tetapi juga sebagai simbol status dan kemewahan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada awal abad ke-21. Pada masa itu Tiongkok sedang mengalami lonjakan ekonomi yang luar biasa dengan kelas menengah yang terus tumbuh dan meningkatnya permintaan akan properti mewah. Tianducheng dibayangkan sebagai tempat tinggal impian bagi mereka yang ingin menikmati kehidupan dengan suasana romantis ala Paris tanpa harus meninggalkan negaranya. Para pengembang percaya bahwa daya tarik arsitektur klasik Eropa yang dikenal akan keanggunannya akan mampu menarik ribuan penduduk untuk tinggal di sana. Namun meskipun memiliki konsep yang menarik dan ambisi yang besar, kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Setelah konstruksi selesai, Tianducheng tidak pernah berhasil menarik jumlah penduduk yang diharapkan. Lokasi kota yang cukup terpencil, jauh dari pusat ekonomi besar, membuatnya kurang diminati sebagai tempat tinggal permanen. Kota ini justru dikenal sebagai salah satu kota hantu paling terkenal di Tiongkok. Penyebab kesepiannya bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai masalah yang saling berkaitan. Mulai dari lokasi geografis, perencanaan yang kurang matang, hingga dinamika pasar properti di Tiongkok. Salah satu alasan utama di balik kesepian Tianducheng adalah lokasinya yang terpencil. Kota ini dibangun cukup jauh dari pusat ekonomi utama seperti Shanghai atau Hangzhou yang menjadi magnet bagi pencari kerja dan penduduk urban.
Akibatnya, meskipun kota Tianducheng menawarkan hunian dengan desain yang indah dan fasilitas yang cukup lengkap, Tianducheng tidak mampu menarik orang-orang untuk tinggal di Tianducheng. Jarak yang jauh dan aksesibilitas yang terbatas membuat banyak orang merasa bahwa tinggal di Tianducheng bukanlah pilihan yang praktis. Selain faktor lokasi, harga properti di Tianducheng juga menjadi penghalang besar. Banyak apartemen di kota ini dijual dengan harga yang cukup tinggi yang membuatnya sulit dijangkau oleh sebagian besar calon penghuni. Lebih parahnya lagi, banyak properti di Tianducheng dibeli bukan untuk ditinggali, melainkan sebagai bentuk investasi oleh para spekulan properti. Mereka membeli apartemen di kota ini dengan harapan nilainya akan naik di masa depan, tetapi tanpa niat untuk benar-benar tinggal di sana. Akibatnya, meskipun banyak unit telah terjual, sebagian besar bangunan di Tianducheng tetap kosong dan tak berpenghuni. Meskipun begitu, Tianducheng tidak sepenuhnya mati. Beberapa bagian kota ini mulai dihuni oleh penduduk, terutama mereka yang mencari rumah yang lebih terjangkau di dekat kota besar seperti Hangzhou. Namun, sebagian besar kota tetap kosong dan belum terisi. Kota ini juga menjadi tujuan wisata bagi para pelancong yang ingin merasakan atmosfer Eropa tanpa harus meninggalkan Cina. Replika Menara Eiffel setinggi 100 meter tetap menjadi daya tarik utama bersama dengan taman-taman yang indah dan bangunan bergaya klasik Eropa yang masih berdiri kokoh. Jika kamu ingin mencari kampus Islami dan berdaya saing tinggi, mungkin Institut Bina Madani Indonesia menjadi salah satu pilihan yang tepat. Institut Bina Madani Indonesia menawarkan perkuliahan yang berbeda dengan program studi yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Institut Bina Madani Indonesia memiliki akreditasi baik sekali dan memiliki 4 program studi sarjana, yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Hukum Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Serta terdapat 1 program pasca sarjana, yaitu Magister Pendidikan Agama Islam. Institut Bina Madani Indonesia memiliki beberapa keunggulan, yaitu bebas uang formulir, DP registrasi hanya 500.000, biaya kuliah hanya 500.000 per bulan, biaya kuliah flat, artinya tidak mengalami kenaikan pada tiap semesternya. Terletak strategis di tengah kota Tangerang dan DKI Jakarta. Memiliki berbagai jenis kelas dari reguler, karyawan, hingga tersedia juga kelas daring yang memudahkan kamu para pekerja untuk menempuh jenjang karir tanpa mengganggu pekerjaanmu. Institut Bina Madani Indonesia juga memiliki berbagai program beasiswa. Di antaranya ialah beasiswa prestasi dengan potongan hingga 50% biaya kuliah. Beasiswa syariah dengan potongan hingga 65% biaya kuliah. Serta beasiswa Kartu Indonesia Pintar dengan potongan 100% biaya kuliah. Untuk informasi pendaftaran, kamu dapat kunjungi langsung sosial media Institut Bina Madani Indonesia di Instagram atau website Institut Bina Madani Indonesia. Gunakan kode referensi di bawah dan dapatkan voucher cashback senilai 100.000 saat kamu melakukan pendaftaran pada link di bawah ini. Tunggu apa lagi, daftar sekarang. Tianducheng merupakan sebuah proyek ambisius yang dibangun untuk mereplikasi keindahan dan romantisme Paris di daratan Tiongkok. Dengan replika Menara Eiffel arsitektur neoklasik yang memukau serta taman-taman bergaya Eropa, kota ini diharapkan menjadi kawasan hunian mewah yang menarik ribuan penduduk dan menjadi simbol kemewahan modern. Namun, mimpi besar tersebut belum sepenuhnya terwujud. Faktor-faktor seperti lokasi yang terpencil, aksesibilitas yang terbatas, harga properti yang tinggi, serta kurangnya peluang ekonomi di dalam kota menjadi penyebab utama mengapa Tianducheng gagal menarik penduduk dalam jumlah yang diharapkan. Banyak apartemen yang akhirnya hanya menjadi investasi kosong, sementara jalan-jalan megah dan taman yang indah tampak sunyi dan jarang digunakan. Meski demikian, Tianducheng belum sepenuhnya ditinggalkan. Kota ini telah menemukan fungsi baru sebagai destinasi wisata fotografi, menarik wisatawan lokal dan fotografer yang ingin merasakan nuansa Paris di Cina. Pada akhirnya, Tianducheng bukan hanya sekadar kota dengan arsitektur indah yang terinspirasi dari Paris, tetapi juga sebuah cerminan dari tantangan dan pelajaran berharga dalam perencanaan kota modern di Tiongkok.
Kota ini masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa mimpi besar yang pernah dicanangkan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.